Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang petani. Siapa ya petani itu? Kita belajar bersama ya teman-teman. Nah, pernahkah teman-teman melihat seseorang yang dengan sengaja memelihara tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga terong, mulai dari kecil ditanam sampai dipanen hasilnya? Nah, itulah teman-teman yang disebut dengan petani. Teman-teman tahu tidak di mana petani itu bekerja? Ada di sawah, ladang, dan juga kebun. Apa ya teman-teman bedanya? Nah, sawah itu adalah tanah yang digarap dan diairi. Jadi tanahnya itu basah teman-teman, seperti lumpur. Nah, biasanya sawah itu dekat dengan sungai atau aliran irigasi. Yang selanjutnya ladang. Ladang itu adalah tempat bercocok tanam yang tanahnya kering. Umumnya jauh dari sumber air dan cenderung gersang. Yang ketiga ada kebun. Kebun itu sama dengan lahan. Tanahnya kering, tetapi ditanami oleh satu jenis tanaman, biasanya pohon, dan bertahan dalam waktu yang lama. Sekali panen tidak habis teman-teman. Nah, itu tadi tempat bekerja. Di Indonesia ini teman-teman, ada beberapa jenis pertanian. Yang pertama, ada pertanian lahan basah. Teman-teman, pertanian di lahan basah ini artinya adalah pertanian yang dilakukan di sawah. Jenis tanaman yang cocok seperti padi, bayam, talas, kangkung, dan sawi. Karena jenis tanaman tersebut memerlukan banyak air untuk perawatannya. Yang kedua yaitu pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering yaitu pertanian yang dilakukan di ladang dan juga perkebunan. Karena memiliki sumber air yang sedikit dan hanya mengandalkan curah hujan, tanaman yang cocok untuk ditanam seperti jagung, ketela, kacang tanah, dan kebun buah-buahan seperti ada jambu, rambutan, dan juga mangga. Nah, teman-teman, jika sebelumnya bertani harus dilakukan dengan media tanah, ada satu jenis pertanian lagi loh teman-teman. Namanya pertanian hidroponik. Nah, pertanian ini tidak menggunakan tanah, tetapi menggunakan air dan berfokus pada pemberian nutrisi pada tanaman. Jadi, fokusnya di pupuk. Di dalam air itu ada pupuknya loh teman-teman. Pertanian ini itu sangat cocok dilakukan di lahan-lahan sempit yang tidak luas seperti di sawah atau di ladang tadi. Nah, jenis tanaman yang cocok biasanya adalah jenis sayuran seperti selada, sawi, dan kangkung. Pertanian hidroponik ini bisa dikembangkan di rumah teman-teman juga karena tidak memakan lahan yang luas. Teman-teman tahu tidak bagaimana Pak Tani bekerja? Nah, dalam satu masa tanam
Ada beberapa rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh petani. Yang pertama yaitu pengolahan lahan. Jadi sawahnya itu ditraktor dulu teman-teman, biar tanahnya gembur dan siap ditanam. Yang kedua yaitu penanaman benih. Nah, di gambar ini contohnya adalah benih padi. Padi yang sudah disemai, ditanam benihnya. Nih, ibu-ibu ini menanamnya mundur loh teman-teman. Kira-kira kenapa ya mereka menanamnya kok mundur-mundur? Nah, betul, agar tidak terinjak tanaman yang sudah ditanam. Nah, kemudian yang ketiga setelah ditanam dan tumbuh adalah memberikan pupuk. Tanaman padinya dipupuk supaya subur. Yang keempat adalah dipelihara. Dipelihara dari apa ya teman-teman? Dipelihara dari tanaman pengganggu seperti rumput liar yang suka tumbuh di bawah-bawah pohon padi. Nah, yang kelima yaitu pengendalian OPT. OPT itu adalah hama teman-teman, seperti ada walang sangit, ada serangga-serangga kecil yang suka mengganggu pertumbuhan padi itu, sehingga harus dibasmi. Nah, kalau petani di sekitar kita membasminya itu biasanya disemprot pakai ada obat tanaman, obat serangga yang untuk tanaman. Nah, yang keenam adalah dipanen. Kalau tadi sudah disemprot, tumbuh subur, padinya menguning, kemudian padinya dipanen. Pohonnya dipotong bagian bawahnya, kemudian padinya dirontokkan. Setelah itu dijemur dan baru dapat digiling menjadi beras. Nah, setelah tanahnya kosong, padinya dipanen tadi, tanahnya kembali harus diolah teman-teman agar dapat ditanami kembali. Itulah rangkaian pekerjaan petani dalam satu masa tanam. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak apa saja alat yang digunakan petani? Pertanian sekarang ini, petani menggunakan dua macam alat. Ada alat tradisional dan juga alat yang modern. Alat yang tradisional itu ada apa saja ya teman-teman? Nah, yang pertama ada cangkul. Cangkul itu digunakan untuk menggali tanah. Yang kedua ada sabit. Nah, sabit itu untuk memotong tumbuhan. Seperti tadi yang digunakan untuk memanen padi, itu menggunakan sabit. Yang ketiga ada gerajak. Nah, gerajak itu biasanya digunakan untuk merontokkan bulir-bulir padi. Jadi padinya dipukul-pukulkan di gerajaknya itu. Yang keempat ada garu. Nah, garu itu seperti garpu itu loh teman-teman bentuknya. Gunanya untuk menggemburkan tanah juga. Jadi dimasukkan ke dalam tanah dan digali seperti itu. Gambar yang kelima itu ada namanya ani-ani atau ketam. Nah, seperti pisau kecil yang cara pakainya itu di tangan, digunakan untuk memanen padi. Jadi padi yang ada bulir-bulir padinya itu dipotong bagian atasnya. Kemudian yang gambar terakhir adalah taju. Taju itu seperti tongkat, terbuat dari kayu yang bawahnya itu lancip. Nah, itu digunakan untuk melubangi tanah sebelum ditanam benih. Nah, selanjutnya ada alat pertanian modern, yaitu alat yang dijalankan dengan mesin agar meringankan pekerjaan petani. Coba kira-kira apa saja ya alatnya? Yang pertama itu ada traktor.
traktor, teman-teman. Traktor itu alat yang digunakan untuk menggemburkan tanah. Ini penggantinya cangkul. Yang kedua ada rotavator. Ini gede banget ya, yaitu pencacah tanah. Nah, jadi ini seperti traktor juga. Nah, ini untuk membolak-balikkan tanah dan merapikan tanahnya agar siap ditanami. Kemudian ada mesin tanam padi. Nah, tadi kalau ada ibu-ibu yang menanam padinya mundur, petaninya. Nah, ini sudah ada mesinnya. Mesinnya itu bisa digunakan untuk menanam padi. Nah, tetapi mesin ini yang berwarna hijau ini belum bisa digunakan untuk menanam jenis tanaman yang lain, teman-teman. Nah, yang keempat ada sprayer. Sprayer ini yang digunakan untuk pembasmian hama tadi, disemprot itu ya teman-teman. Dan yang terakhir ada mesin pemanen. Nah, kalau tadi ada mesin tanam, ini juga ada mesin pemanen. Mesin pemanen digunakan untuk memanen tanaman yang dapat dipanen menggunakan mesin ini, yaitu tebu, kentang, dan kacang tanah. Nah, tahukah teman-teman bahwa di negara kita itu tidak bisa menanam padi setiap saat? Nah, namun ditentukan oleh ketersediaan air, sehingga ada waktu tanam khusus. Tidak bisa menanam padi sembarang waktu. Nah, waktu tanam di negara kita dibagi menjadi 3, yaitu musim tanam utama, atau kalau petani bilang musim rendeng, yaitu pada bulan November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Yang kedua yaitu musim tanam gadu, jatuh pada bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Yang ketiga, musim tanam kemarau, yaitu jatuh pada bulan Agustus, September, dan juga Oktober. Nah, teman-teman, sekarang itu bulan apa ya? Oh iya benar, bulan Maret. Nah, berarti kira-kira masuk pada musim tanam apa ya? Ya, musim tanam utama atau musim rendeng, teman-teman. Nah, teman-teman, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 58 dijelaskan, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan bumi hamparan yang dapat diolah dan menumbuhkan benih, menurunkan hujan, sehingga kita dapat menikmati hasil panen para petani. Itu saja kegiatan belajar hari ini, teman-teman. Tetap bersemangat dan jangan lupa menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.